ada dua versi dari cerita rakyat itu ditulisnya. Yang satu adalah di Babat Tanah Jawa itu ya, Babat Tanah Jawi. Itu sebenarnya juga ada beberapa versi tapi perbedaannya nggak terlalu jauh. Kemudian ada versi lain yang ditulis dalam bentuk semacam puisi atau tembang. Kalau di Jawa itu ditulis di dalam Serat Srinata. Itu wujudnya tembang. Tapi deskripsi yang berkaitan dengan pertemuan Ratu Kidul dengan Panembahan Senopati itu jauh lebih detail di situ. Dan ketika saya mencoba membandingkan fenomena itu dengan fenomena yang dilihat oleh para penyintas tsunami modern seperti Aceh, kemudian Pangandaran dan sebagainya. Ya. Ada 10 jenis saya kategorikan itu, 9 diantaranya itu ada di dalam tembang itu. Gitu. Sehingga siklus-siklus gempa skala 9 itu ratusan tahun atau bahkan ribuan. Jepang itu 1400 tahun, 1200 sekian tahun di yang kemarin 2011. Aceh ya atau Samudra India yang 2004 itu sekitar 550 tahun. Sehingga kemudian peristiwa Aceh itu menyadarkan para ahli kebumian bahwa gempa skala 9 bisa terjadi di semua jalur subduksi di dunia. Karena sebelumnya mereka tidak percaya itu. Gitu. Sumatera sebelumnya disangka tidak mungkin terjadi gempa skala 9. Sampai kemudian kejadian 2004. Gitu ya? Iya. Merdeka. Kita berjumpa lagi di podcast Nusantara, saya Arto Biantoro. Indonesia adalah negara yang selalu mengalami gempa dan tsunami karena kita ada di dalam wilayah tektonik aktif. Tentu saja terjadi sebuah pola atau pattern yang terjadi berabad-abad dan tentu saja apa yang terjadi hari ini sudah dilakukan dan diteliti sebelumnya meskipun belum ada catatan sejarahnya. Hari ini saya bersama dengan Eko Lianto, beliau adalah peneliti utama dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan kita akan membahas lebih dalam tentang gempa purba, tsunami purba, dan apa yang kita bisa pelajari darinya. Selamat datang Mas Eko di podcast. Terima kasih Mas Arto. Saya baru tahu ada gempa tsunami itu mungkin 98 setelah lulus kuliah ya. Karena sekolah tidak mengajarkan itu. Tapi setelah 2004 kita semua tahu apa itu tsunami. Dan boleh cerita sedikit tentang lokasi kita yang ada dalam kawasan tektonik aktif ini ya. Dan kemudian apa yang menjadi ciri khas tsunami di Indonesia? Apakah memang kita punya karakter khusus atau sama dengan tsunami yang lain? Iya, sebenarnya sudah sangat sering diceritakan banyak pihak gitu ya. Bahwa di Indonesia, wilayah Indonesia itu berada di pertemuan 3 lempeng besar gitu ya, yaitu Australia atau Indo-Australia, Eurasia, kemudian sama Pasifik. Ada lempeng-lempeng kecil di antaranya atau mikro lempeng gitu ya, seperti itu. Nah, interaksi antar lempeng ini tentunya sudah berlangsung sejak bumi itu sendiri terbentuk gitu, sejak wilayah Indonesia belum ada bahkan gitu ya. Dan wilayah Indonesia justru muncul karena interaksi itu gitu. Efek dari interaksi itu muncullah gunung api, rantai gunung api gitu ya. Kemudian karena interaksi antar lempeng itu terjadi terus-menerus sehingga kemudian bagian dari permukaan lempeng dan juga bagian dalamnya itu kemudian pecah dan itulah gempa, memicu gempa itu yang kemudian terjadi. Dan gempa-gempa itu dan interaksi itu pula yang kemudian mengangkat wilayah Indonesia yang semula berada di bawah lautan menjadi daratan, menjadi pulau-pulau. Jadi tidak salah kalau misalnya kita di sekolah dari dulu diajarkan salah satu peribahasa ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit dan itulah wilayah kita gitu. Jadi proses satu gempa misalnya katakanlah yang paling besar 2004 misalnya ya, itu bisa mengangkat hanya sekitar 2 atau 3 meter daratan. Sehingga kalau kita 2004 tuh main ke Pulau Simelu, dari yang semula itu di bawah air, laut dangkal gitu, setelah gempa dia menjadi pantai baru, jadi koral-koral muncul di situ. Itu satu siklus. Nah, kalau ada gempa lagi yang serupa itu, dia baru akan ngangkat lagi sedikit, barangkali 1 meter, 2 meter. Jadi sedikit-sedikit, lama-lama akhirnya menjadi bukit gitu, menjadi tinggi. Gitu. Nah, kalau soal siklus sendiri ya, polanya, kadang-kadang kan kita berpikir siklus ini ya benar ada ratusan tahun, ribuan tahun. Tapi kan kita sebenarnya menghadapi gempa atau merasakan gempa hampir setiap hari, meskipun kecil sekali. Bagaimana kita bisa melihat
pola itu dan lalu bilang ini akan ada atau mungkin bukan ada gempa Iya. besar karena kita belum bisa. Tapi siklusnya kan kita bisa lihat ya. Iya. Bagaimana caranya? Ya jadi sebenarnya siklus itu terjadi. Jadi akibat oleh gerakan retakan yang semula ada kemudian bergerak. Ya. Pergerakan itu bisa seketika ketika energi terkumpul besar sekali dan bisa kemudian mematahkan satu retakan yang sangat panjang sehingga kemudian memicu gempa yang ukurannya besar. Tapi bisa juga misalnya karena batuan memiliki elastisitas yang berbeda-beda sehingga yang bergerak itu hanya sebagian batuan kecil yang elastisitasnya terlampaui gitu ya. Ya, ya. Sehingga gerakannya cuma terbatas dan dia menghasilkan gempa yang ukurannya kecil. Ya, kita mengenal magnitudo gempa gitu ya. Ya, ya. Dari kecil sampai katakanlah skala 9 gitu. Yang perlu kita ketahui perbedaan satu skala, jadi misalnya skala 4 ke skala 5 atau 5 ke 6, satu skala itu perbedaan energi yang diperlukan untuk terjadinya gempa atau dilepaskan ketika gempa terjadi itu sekitar 33 kali. Jadi gempa skala 5 dengan gempa skala 7 perbedaan energinya itu 900 kali lebih gitu. Ya, ya. Jadi kalau misalnya kita sekarang sering terjadi gempa skala 4 atau 5 di lepas pantai selatan Jawa atau Sumatera sana gitu ya. Ya. Terjadi 100 kali, itu masih tidak ada apa-apanya gitu. Ya, ya. Dibandingkan dengan energi yang terkumpul untuk nanti kemudian memproduksi gempa besarnya. Gitu. Semakin banyak gempa sekarang dalam skala kecil semakin aman. Mestinya seperti itu, tapi terlalu kecil untuk kemudian mengurangi energi yang menumpuk begitu besar gitu. Ya. Sehingga kemudian ya kita berharap proses yang pelan-pelan itu kemudian mengurangi itu gitu. Tapi tabungan energi yang terjadi akibat interaksi lempeng itu akan terus terjadi gitu. Nggak bisa secara saintifik diukur, oh potensi 6 cuma karena kebanyakan gempa ini kayaknya bisa turun jadi 4 Itu sangat sulit karena begitu tadi yang saya sebut sebagai jenisnya. ragaman batuannya gitu ya. Dalam geofisika kita berusaha mengukur kemudian misalnya ini kekasaran dari lempeng yang berinteraksi ini batuannya berbeda-beda. Ini kurang lebih seperti kapan akan bergerak. Itu ada penelitian tentang itu meskipun sampai sekarang kita belum bisa menghasilkan sesuatu yang cukup signifikan gitu. Gempa dan tsunami mereka selalu berbarengan. Minimal setiap kali ada tsunami selalu ada gempa. Tidak semua tsunami, tapi sebagian besar tsunami. Karena tsunami juga dipicu oleh letusan gunung bawah laut, oleh meteorit yang jatuh ke laut, atau oleh longsoran bawah laut. Tapi sebagian besar kejadian tsunami itu dipicu oleh gempa bawah laut. Seperti Jepang misalnya begitu, apa yang membedakan antara karakteristik tsunami atau gempa di sana dengan kita di sini? Jepang barangkali kita lebih kompleks jadi sebenarnya. Karena tadi saya sebutkan setidaknya ada 3 lempeng besar yang membentuk wilayah Indonesia dan beberapa lempeng kecil di dalamnya gitu. Jepang juga ada 3 juga gitu ya sebenarnya antara Pasifik kemudian sisi selatan dan utaranya. Dan Jepang katakanlah wilayah Tokyo dan sekitarnya itu sudah sejak dari tahun 79 diumumkan gitu. Harus bersiap menghadapi gempa skala besar, skala 9 gitu. Skala 9 sehingga bahkan Perdana Menteri Jepang itu sempat membentuk satu tim asistensi para profesor untuk memberikan pertanda seandainya mereka mengenali sebuah indikasi bahwa itu akan terjadi gempa itu. Tapi sampai sekarang pun itu tidak terjadi dan itu ditunggu-tunggu karena akan melanda Tokyo dan sekitarnya. Ketika pemerintah Jepang dan masyarakat menunggu itu, mempersiapkan untuk menyambut itu, tahu-tahu ada gempa di utaranya yang terjadi tahun 2011 di Kobe kalau nggak salah. di Sendai. Sendai. Yang kena ke Iya. tahun 2011 itu yang disangka hanya akan sekitar 7. Yang disebut sebagai siklus gempa Miyagi-Oki itu disangka hanya 7 sehingga kemudian pemerintah Jepang membangun tembok setinggi 5 meter karena mereka menyangka tsunami-nya hanya sekitar 3 meter saja. Nah, rupanya gempa yang di utara tuh datang, sayangnya bawa kawan sehingga yang datang skala 9 bukan 7. Sehingga tembok-tembok itu pun juga rubuh semua gitu. Tapi kalau kita bicara gempa yang jauh dari catatan sejarah, kapan terakhir gempa atau tsunami itu pernah tercatat secara saintifik? Untuk konteks Indonesia ya? Untuk Indonesia, betul. Jadi historical earthquakes itu ya sejak ada orang-orang Eropa datang ke wilayah Indonesia gitu. Meskipun sebenarnya kita punya juga catatan tertulis, tapi bentuknya itu tidak verbal gitu.
Jadi berupa cerita yang agak mitologis gitu, sehingga agak sulit Prasasti mungkin gitu ya? bukan prasasti, tapi misalnya ditulis di sebuah kitab ya seperti prasasti juga ada zaman Majapahit pernah ada gitu ya, tapi itu kan juga tidak terlalu tua gitu. Ya. Itu konteks Indonesia. Tapi kalau konteks seperti Jepang, mereka 1.200 tahun yang lalu. Jadi gempa pendahulu yang 2011 itu tercatat di dalam sebuah kitab yang ada di sebuah kuil Shinto di sana gitu, kuil Buddha di sana. Jadi Ya. itu tertulis terjadi pada tahun 869. Jadi hampir 1.200 tahun yang lalu sudah ada catatannya. Sementara di Indonesia mungkin saja ada dan kemudian itu hilang atau entah karena apa hilang, tapi kemudian kita nggak punya rekaman cukup baik. Gitu. Lalu bagaimana Mas Eko bisa mendeteksi atau melihat gitu ya dari penelitian atau dari data tentang gempa-gempa yang mungkin sudah terjadi jauh sebelum catatan itu, dan kalau kita berdasarkan catatan-catatan kitab tadi kan tentu saja sangat terbatas sekali ya. Iya, Tapi hari ini kan sains, ilmu pengetahuan sudah juga bisa melihat. iya. Nah, apa dasarnya, dan katakanlah hari ini ada contoh-contoh apa yang menarik yang kita bisa lihat katakanlah di Pulau Jawa atau Iya, iya. Sumatera terhadap dampak Iya. dari gempa-gempa yang terjadi ribuan bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Ya itu yang sebenarnya mengkhawatirkan dalam tanda kutip, karena semakin besar sebuah gempa itu memerlukan waktu yang semakin lama untuk mengumpulkan energi yang kemudian dilepaskan pada saat gempa. Ya. Sehingga siklus-siklus gempa skala 9 itu ratusan tahun atau bahkan ribuan. Jepang itu 1.400 tahun, 1.200 sekian tahun di yang kemarin 2011. Aceh ya atau Samudra India yang 2004 itu sekitar 550 tahun. Sehingga kemudian peristiwa Aceh itu menyadarkan para ahli kebumian bahwa gempa skala 9 bisa terjadi di semua jalur subduksi di dunia. Karena sebelumnya mereka tidak percaya itu. Gitu. Sumatera sebelumnya disangka tidak mungkin terjadi gempa skala 9. Sampai kemudian kejadian 2004. Gitu ya? Iya. Nah, dari peristiwa itu kemudian hipotesis disusun ulang, kalkulasi disusun ulang, sehingga bisa dihitung misalnya selatan Jawa yang panjang total dari subduksinya itu sekitar hampir 2.000 kilo, 1.800 sekian kilo. Itu berpotensi kalau ini pecah secara bersamaan, gitu, berpotensi menghasilkan gempa sampai skala 9,6 dengan waktu perulangan 675 tahun. Tapi boleh jadi kejadiannya tidak pecah secara keseluruhan, hanya sebagian, misalnya seperti Jepang kemarin itu hanya 500 km gitu ya, tapi sudah menghasilkan gempa yang memicu tsunami cukup tinggi gitu, gempa skala 9 gitu. Ya. Nah, angka 600 tadi atau 700 tadi itu diambil dari penelitian Kalau itu sebenarnya geologi kah? belum, jadi dia asumsi geofisika gitu ya. Jadi misalnya diasumsikan gitu batuannya yang sebenarnya sangat beragam misalnya, karena gempa itu prinsipnya kan sederhana. Jadi dua bidang yang saling bertemu seperti ini dan kemudian ditekan sampai kemudian dia tidak tahan lagi dan bergeser. Besarnya energi itu sebanding dengan bidang pergeserannya gitu. Jadi semakin luas bidang pergeserannya, energi yang dia dilepaskan semakin besar, energi yang diperlukan untuk melepaskan pun semakin besar, dan gempanya juga semakin besar gitu. Semakin kecil juga semakin kecil gitu. Nah itu sesederhana seperti itu sebenarnya secara teoritis gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Aceh misalnya waktu itu bidang yang bergeser itu sampai lebih dari 1.200 km, bayangkan gitu. Dengan kedalaman itu bisa mencapai katakanlah sekitar 200 kilo atau 40 kilo gitu ya, total seluas itu gitu. Sehingga energi yang dihasilkan ya 40 kilo kali 1.200 km, kurang lebih sebesar itu gitu. Nah, selatan Jawa dengan asumsi-asumsi itu kemudian dihitung itu. Jadi kemungkinan, makanya kemudian tadi asumsi selatan Jawa itu asumsi total 1.800 sekian kilometer. Padahal bisa aja misalnya pecahnya 500 kilo dulu atau 400 kilo sehingga gempa yang dihasilkan juga lebih kecil gitu. Nah itu pendekatannya adalah pendekatan geofisik tadi gitu. Sementara karena background saya adalah geologi, pendekatannya adalah pendekatan geologi, dan pendekatan geologi itu adalah menyentuh benda yang menjadi indikasi bahwa peristiwa itu terjadi dulu, sampel secara langsung. Menyentuh benda yang menjadi indikasi bahwa peristiwa itu terjadi. Gitu. Ya. Nah ini menarik karena Mas Eko bukan hanya sebagai tanda petik geologi tulen ya, tapi juga kemudian mendalami arkeologi dan bahkan kemudian juga mendalami bisa jadi antropologi, dan kalau
kita bisa sebut mistikologi ya, karena terkait dengan catatan Geomitologi kalau bahasa geomitologi. ya, kalau geomitologi memang ada gitu. Nah, cerita sedikit tentang babat Tanah Jawa. Ini kan juga salah satu babat yang sangat terkenal dan mencatat cerita tentang itu. Apa yang menarik buat Mas Eko kemudian ya ketika menggali lalu masuk juga ke ranah budaya, ranah tadi apa? Mitologi. Geometologi gitu. Apa yang mendorong? Ya, sebenarnya barangkali yang menjadi latar dari bawah sadar saya itu karena dari kecil saya menyukai sejarah, sehingga suka juga saat itu kan nggak ada pilihan selain menonton TVRI ya. Ya. Dan setiap akhir pekan TVRI itu ada cerita rakyat Jawa ketoprak gitu ya. Ya. Yang salah satu cerita yang paling sering muncul di situ sebenarnya adalah cerita yang ada di dalam babat Tanah Jawa itu. Ya. Ya, misalnya tentang pendirian kerajaan Mataram Islam oleh raja pertamanya Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya dan ayahnya dan pamannya gitu ya. Dan saat itu ceritakan ketemu dengan penguasa Laut Selatan yaitu Ratu Kidul dan sebagainya. Itu melekat sekali di ingatan saya sampai kemudian terjadi peristiwa gempa dan tsunami Pangandaran 2006. Saat itu saya sedang melakukan penelitian di Bengkulu sebenarnya pada saat kejadian dan kemudian diperintahkan oleh kapus saya saat itu untuk langsung ke Pangandaran ya. Hari kedua saya sudah ada di sana. Dan dia melakukan penelitian itu dan menemukan bukti awal endapan tsunami yang lebih tua yang kita belum tahu itu kapan pada awalnya. Sampai setahun kemudian itu 2006 saya baru pulang dari Jepang 2005 gitu ya. 2006, 2007 profesor saya dari Jepang datang ke sini, saya ajak ke lapangan dan dia tidak keberatan untuk membawa 2 buah sampel untuk mengukur umur dari lapisan yang ketemu di Pangandaran itu. Ya. Dan dari situ keluar angka dua-duanya, 2 sampel gitu, keluar angka sekitar 400 tahun. Jadi dalam imajinasi saya cuma sederhana 400 tahun yang lalu itu artinya sekitar tahun 1600. Apa yang terjadi di tahun 1600 kalau ini memang sebuah tsunami besar, maka peradaban masa itu tentunya mencatat itu. Ya. Peradaban apa yang ada di Jawa yang saat itu ada. Dan kemudian saya teringat kepada kisah pendirian Mataram Islam yang berkaitan dengan cerita rakyat tadi, pertemuan antara raja pertamanya sebelum dia menjadi raja tentunya ya, dengan penguasa Laut Selatan yaitu Ratu Kidul. Nah kemudian pertanyaan saya, jangan-jangan cerita rakyat itu mempunyai latar belakang fenomena alam ini. Nah itu yang kemudian mendorong saya untuk kemudian menggali lebih dalam gitu. Dan hasilnya? Dan hasilnya menarik karena sebenarnya ada 2 versi dari cerita rakyat itu ditulisnya. Yang satu adalah di babat Tanah Jawa itu ya, babat Tanah Jawi. Itu sebenarnya juga ada beberapa versi tapi perbedaannya nggak terlalu jauh. Kemudian ada versi lain yang ditulis dalam bentuk semacam puisi atau tembang. Kalau di Jawa itu ditulis di dalam serat Srinata. Itu wujudnya tembang. Tapi deskripsi yang berkaitan dengan pertemuan Ratu Kidul dengan Panembahan Senopati itu jauh lebih detail di situ. Dan ketika saya mencoba membandingkan fenomena itu dengan fenomena yang dilihat oleh para penyintas tsunami modern seperti Aceh, kemudian Pangandaran dan sebagainya. Ya. Ada 10 jenis saya kategorikan itu, 9 di antaranya itu ada di dalam tembang itu. Gitu. Misalnya salah satu yang paling menarik gitu ya, kalau di tembang itu dikatakan gini, frasenya gitu dalam bahasa Jawa. Salawasun durung mulat, ini perkataan dari Ratu Kidul. Salawasun durung mulat, samudro pandadi kisik. Selama hidup saya belum pernah melihat samudra lautan menjadi daratan. Itu tertulis dan itu ada 8 lain fenomena lain yang benar-benar serupa dengan fenomena tsunami modern. Meskipun kemudian ceritanya itu sebenarnya seolah-olah itu menjadi latar cerita pertemuan antara Ratu Kidul dengan Panembahan Senopati itu. Nah itu yang kemudian ini sangat menarik gitu ya ketika dikaji. Nah pertanyaannya kemudian kenapa catatannya itu tidak ada? Tidak letterlek gitu ya, tidak sangat jelas menjelaskan itu. Saya menduga sebenarnya gini, saya mencari peta sampai tahun 1870-an, selatan Jogja, selatan Jawa itu masih banyak rawa-rawa itu. Banyak sekali rawa-rawa sehingga dan kita tahu bahwa pola hunian masyarakat Jawa dari sejak masa klasik Hindu-Buddha itu bergeser dari yang semula menghuni daerah pantai juga ke lereng-lereng pegunungan sehingga kita tahu
tinggalan-tinggalan candi dan sebagainya itu semuanya ada di lereng-lereng Merapi, kemudian Merbabu gitu ya, di lereng-lereng utara. Sementara selatannya relatif kosong. Tapi ketika saya mencoba mengumpulkan eh, situs-situs tinggalan arkeologi di selatan Jawa dari masa bahkan sebelum Paleolitik gitu ya, itu banyak sekali sebenarnya yang seolah-olah bagi saya adalah barangkali ini yang menjadi latar belakang kenapa kemudian masyarakat Jawa itu begitu kuat memiliki beliefs Ya. dari sesuatu yang berkuasa di laut selatan sana yang menjadi penguasa sana, meskipun dari waktu ke waktu namanya bisa berbeda sampai Ya, kemudian sekarang menjadi Ratu Kidul. Sebelumnya ada macam-macam lah yang bisa ini. Ya. Ada yang mengatakan Dewi Sri itu sebenarnya dulu adalah awal mula dari itu juga, kemudian Ya, dan dan cerita-cerita ini kan bukan hanya dikisahkan dalam babat Tanah Jawi saja, meskipun mungkin Ya. itu salah satu yang terlengkap, tapi Ya. banyak hikayat cerita rakyat Iya, iya. di seluruh kepulauan. Iya, iya. Jadi cerita-cerita seperti itu meskipun umumnya adalah cerita lisan, kita bisa temukan di banyak tempat. Misalnya katakanlah kebetulan setelah peristiwa 2004 saya diberi kesempatan untuk melakukan penelitian di Pulau Simelu ya, dibiayai oleh UNESCO pada saat itu tentang sesuatu yang dianggap menyelamatkan masyarakat Simelu. Sebagai catatan, Simelu adalah daratan terdekat dari pusat gempa 2004. Jadi sangat dekat sehingga sisi utaranya itu tsunami sampai ke daratan di sisi utara itu hanya dalam waktu kurang dari 5 menit saking dekatnya. Tapi di pulau ini hanya ada 7 orang yang menjadi korban meninggal. Semuanya selamat. Nah kemudian beredar cerita bahwa saat peristiwa itu masyarakat masih ada yang meneriakkan semong. Dan kemudian semua lari ke atas bukit. Semong itulah yang kemudian dianggap sebagai penyelamat gitu ya di Pulau Simelu. Nah, kemudian saya dan ada satu rekan saya melakukan penelitian di sana. Dia benar-benar antropolog, saya bukan antropolog. Jadi pendekatan saya lebih ke geologi gitu ya. Nah, kemudian menemukan itu tadi gitu bahwa kalau kita bertanya ke masyarakat Simelu, apa itu semong? Mereka tidak akan bisa menjawab kecuali dengan sebuah definisi dan tidak semua tahu. Sangat sedikit yang tahu pada saat itu gitu. Bahwa itu adalah sebuah peristiwa yang diawali oleh sebuah guncangan keras di bumi dan kemudian laut itu turun. Kemudian setelah itu akan datang ombak besar dan kemudian sampai ke daratan. Nah, itu masih ada yang mengenali sehingga itu menyelamatkan. Cerita tragisnya di Melaboh ada orang Simelu yang masih meneriakkan itu sebenarnya. Tapi Semong, air naik. Tapi masyarakat nggak percaya. Dia akhirnya dia kan membawa becak motor. Akhirnya dia menyelamatkan ibunya saja lari ke ini sebelum peristiwa itu. Di Simelu ada semong, di Mentawai ada teteus, di Majene ada bomba talu, di Palu dekat Palu sana ada lembong talu, di banyak sekali utara Nusa Tenggara yang mengalami 1992 misalnya, mereka punya cerita juga yang berbeda. Di Papua bahkan ketika saya melakukan penelitian di sana juga mereka punya cerita. Hanya memang kemudian yang kita kenal seolah-olah itu cerita itu dibungkus dan menjadi semacam mitos atau cerita rakyat yang pesannya menjadi seolah-olah tidak mudah untuk kita kenali kecuali kita kemudian pelan-pelan membuka bungkusnya gitu ya. Nah itu seperti itu. Ini topik diskusi kita bisa jadi kontroversial banget kalau kemudian kita menghadirkan diskusi antara penelitian ilmiah dengan mitologi ya. Dan apakah ini jadi salah satu karakter yang memang harus dipelajari oleh para geolog, antropolog, lintas disiplin termasuk arkeolog ya, untuk kemudian kembali lagi melihat data-data geomitologi itu. Dan itu kayak semua harus baca nih gitu. Dan itu kan akhirnya jadi kontroversi karena peneliti kita nih percaya sama mitos. Enggak juga, karena kalau saya melihatnya justru begini. Yang dilakukan oleh para peneliti sekarang, prinsip-prinsipnya itu dilakukan oleh masyarakat secara tidak tertulis. Ya. Kenapa penelitian disebut penelitian? Karena mempunyai kata dasar ini dalam bahasa Indonesia gitu ya. Ada kata dasar teliti dan titi. Teliti, mengamati, mencermati, mengobservasi. Titi, perlahan-lahan. Direkam kemudian. Cuma cara merekamnya berbeda karena saat itu secara lisan gitu ya. Ya. Itu dilakukan bertahun-tahun lintas generasi, disimpan dan sebagainya. Sehingga muncul menjadi tinggalan yang kita warisi. Tinggalan itu bisa tinggalan benda dan tak benda.
Dan wujud yang lebih nyata biasanya adalah yang tak benda. Misalnya tentang bagaimana membangun rumah, posisinya dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah relik dari Ya. proses sains yang berlangsung sangat Ya. panjang ini tadi, yang kemudian sekarang kita kenali sebagai mitos, seolah-olah seperti itu. Suatu saat dalam sebuah acara seminar, saya ditanya tentang itu karena saya menceritakan tentang Selatan Jawa, mitosnya dan sebagainya. Jadi pertanyaan muncul, menurut Pak Eko apa yang membedakan antara sains dan mitos gitu? Saya katakan begini, mitos itu adalah sebuah sains yang berhenti dipertanyakan kebenarannya. Sebuah sains sampai kepada kesimpulan, kalau kemudian dia tidak dipertanyakan lagi kesimpulannya, dia berubah menjadi mitos, menjadi belief. Ya. Jadi sains tetap menjadi sains sepanjang kemudian terus dipertanyakan kebenarannya. Gitu. Wih. Jadi mitos bukan mitos, dia sains yang sudah berhenti dipertanyakan sebenarnya gitu. Kenapa seperti itu? Artinya Mas Eko mendorong semua peneliti hari ini di lintas disiplin untuk kemudian kembali melihat Ya, karena kita budaya, manusia antropologi kita. mengalami fenomena yang sama dalam konteks sosiologi yang berbeda. Kan? Ya. Tsunami akan diterjemahkan atau dimaknai secara berbeda ketika yang dilanda oleh tsunami itu adalah misalnya orang yang mempunyai kepercayaan Hindu, Ya. Buddha, Islam, dan yang lainnya gitu. Karena masing-masing punya latar yang kemudian memberi makna terhadap fenomena itu. Nah, latar itu yang akan kemudian mengemas itu sehingga kemudian, padahal pesan di dalamnya sebenarnya fenomenanya adalah sama, serupa gitu. Sehingga kalau kita membaca itu dengan pelan-pelan, membuka bungkusnya dengan pelan-pelan, sebenarnya kita akan menemukan pesan yang sama dari Ya. setiap peristiwa itu. Gitu. Kalau 1 sampai 10 hari ini seberapa sering atau seberapa banyak peneliti yang menggunakan pendekatan geomitologi tadi untuk mendalami penelitiannya selain Mas Eko tentunya? Tidak banyak karena menurut saya sains sudah terlanjur difragmentasi dengan disiplin-disiplin seolah seperti itu. Sehingga kemudian untuk menyatukannya lagi kemudian kita mengangkat isu tentang interdisiplin, tentang multidisiplin ya, tentang transdisiplin supaya kemudian semua menyatu sehingga kita bisa melihat fenomena itu secara lebih utuh dari berbagai sudut. Dan tentunya karena lebih utuh dia lebih mendekati kebenarannya gitu. Kalau terfragmentasi, ya ibaratnya yang sering digambarkan 6 orang buta disuruh melihat gajah ya tergantung apa yang dipegang gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu gitu. Ya. Mas Eko, saya juga tertarik tentang punggungan pasir ya. Ini adalah sebuah proses yang dibentuk oleh alam untuk menjaga batas pantai selatan Jawa ya. Dan kita mungkin hari-hari ini juga agak concern, khawatir tentang fungsi itu lama-lama semakin merapuh gitu. Boleh cerita sedikit tentang punggungan pasir terkait dengan isu tsunami, gempa khususnya yang terjadi di selatan Pulau Jawa? Ya. Oke, punggungan pasir yang dimaksud itu kalau dalam istilah geologi biasa kita menyebutnya teras laut. Karena dia memang bentuknya seperti undaan gitu. Kita sebut teras laut. Dan teras laut itu terbentuk oleh interaksi permukaan laut dengan daratan. Jadi sekarang permukaan laut yang sekarang itu membentuk teras yang paling muda, yaitu dataran pantai biasa kita main di sana gitu kan. Tapi beberapa tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, setidaknya sekitar 6.000 tahun yang lalu, muka laut pernah jauh lebih tinggi dari sekarang, paling tidak sekitar 3 sampai 5 meter di atas muka laut sekarang di Asia Tenggara. Nah, karena dia lebih tinggi, maka dia juga menciptakan teras atau undaan yang lebih tinggi. Nah, di satu tempat dan tempat lain, sebenarnya teras ini terbentuk di seluruh wilayah pantai di dunia. Hanya kemudian proses berikutnya menyebabkan kemudian teras ini bertahan, atau bahkan lebih tinggi, atau dia menjauh dari garis pantai sekarang, atau lebih rendah. Itu tergantung banyak aspek itu. Nah, kebetulan kalau di selatan Jawa, setidaknya di 3 kabupaten yaitu di Kebumen, Purworejo, kemudian di Kulon Progo, teras ini masih bertahan pada posisi yang cukup dekat dengan garis pantai sekarang, sekitar 400-500 meter dari garis pantai dan cukup tinggi karena antara sekitar 10 sampai 13 meter tingginya. Kenapa ini cukup tinggi? Coba kita bandingkan saja dengan Jepang yang setelah peristiwa tahun 2011 tsunami, temboknya runtuh yang 5 meter tingginya saat itu.
Dan mereka kemudian pemerintah memutuskan membangun kembali tembok untuk pelindung tsunami itu, tingginya diangkat naik dan sekarang tingginya menjadi 12 sampai 15 meter. Panjangnya hampir 200 kilometer dan mereka mengeluarkan biaya 138 triliun untuk membangun itu. Karena mereka tidak tersedia teras yang bisa dipakai itu. Sementara kita Selatan Jawa itu saya menghitung secara statistik gitu ya. Pada tahun 2030 itu setidaknya akan ada 28,2 juta orang yang tinggal di sepanjang Selatan Jawa yang akan menghadapi tsunami dan gempanya. Nah, sementara mitigasi yang dilakukan itu agak memprihatinkan. Karena misalnya apa? Yang agak kontroversial adalah pembangunan misalnya Bandara Kulon Progo yang hanya 300 meter dari garis pantai. Bukan bandaranya yang kita khawatirkan, karena bandara bisa dibangun sekuat apapun. Tapi kehadiran bandara dan infrastruktur pendukung akan kemudian menyebabkan dataran pantai selatan Jawa penuh dengan orang dan industri. Dan ini artinya adalah risiko selatan Jawa naik dengan sangat pesat kalau ada kejadian gempa dan tsunami di masa mendatang. Sementara kita tidak mungkin seolah-olah melakukan seperti Jepang membangun tembok laut untuk karena mahal sekali gitu kan. Tapi sebenarnya ada berkah yang disediakan oleh alam gitu ya, yaitu adanya teras tinggi itu tadi. Di banyak tempat ada meskipun posisinya berbeda-beda. Cilacap yang berada di sisi barat Kebumen misalnya, dia memiliki tembok ini, benteng alam saya menyebutnya, punggungan pasir itu tadi. Tapi sekarang posisinya sudah 8 kilo dari garis pantai, sehingga kota Cilacap itu sepenuhnya berada di dataran pantai gitu. Sehingga lebih rawan dibandingkan misalnya Kebumen yang punggungan pasirnya itu yang bisa dipakai untuk pelindung itu masih berada 400-500 meter misalnya gitu. Punggungan pasir ini semakin berkurang karena penambangan liar. Ya, ketika ini karena alam juga mungkin menyebabkan. Alam tidak akan merusak itu, tapi penambangan yang sekarang juga terjadi di Kebumen misalnya gitu ya. Sebenarnya karena ketidaktahuan menurut saya sih, yaitu pemerintahnya tidak tahu, masyarakatnya juga tidak tahu gitu. Jadi ceritanya cukup unik yang di Kebumen karena kemudian petani yang memiliki lahan yang berada di atas punggungan itu, ketika datang orang yang ingin menambang pasirnya, mempersilahkan karena dia mendapatkan keuntungan, merasa mendapat keuntungan, lahan pertaniannya diratakan. Sementara penambangnya mendapatkan pasirnya untuk dijual. Ya. Tapi efeknya adalah kemudian hilang ini, lama-lama mundur terus gitu. Padahal ini adalah pelindung alami yang sementara bisa digunakan daripada misalnya kita harus membangun tembok laut seperti yang Jepang lakukan misalnya gitu. Ya. Nah, kita bisa sebenarnya mengidentifikasi keberadaan punggungan pasir alami yang bisa dijadikan pelindung ketika dari ancaman tsunami di seluruh wilayah Indonesia, dan ini belum dilakukan gitu. Saya kebetulan saja karena penelitian saya memang fokus di Selatan Jawa sehingga kemudian bisa mengidentifikasi kehadiran itu yang kalau dimanfaatkan tentunya ini adalah upaya yang sangat serius karena kejadian gempa magnitudo skala 9 dan yang memicu mega tsunami di Selatan Jawa, itu adalah sebuah keniscayaan di masa yang akan datang meskipun kita tidak tahu itu akan terjadi kapan gitu. Yang terakhir tentunya hasil penelitian saya tadi yang menunjukkan bahwa setidaknya sekitar 400 tahun yang lalu peristiwa itu pernah terjadi di Selatan Jawa. Dan ini akan terjadi lagi, kita tidak tahu, yang jelas semakin banyak masyarakat di Selatan Jawa, semakin banyak simpul-simpul industri di Selatan Jawa, semakin tinggi resikonya. Peristiwa 2004 secara finansial kerugian langsung Indonesia itu sekitar 50 triliun. Sangat kecil. Tapi korbannya hampir 200.000 orang. 150.000 orang lebih menjadi korban. Jepang tahun 2011 yang menjadi korban hanya sekitar 23.000 orang, tapi kerugian finansialnya sampai 2.500 triliun. Berkali-kali lipat. Ya. Kalau 2.500 triliun itu terjadi di Selatan Jawa entah kapan, sanggupkah bangsa ini, negara ini menanggung risiko ekonominya gitu? Ya. Tidakkah itu akan sangat devastating untuk negara kita? Ya, dan alarm ini sebenarnya sudah disampaikan oleh banyak lembaga. Ya. Bahkan pemerintah juga sebenarnya sudah memahami itu, tapi memang mungkin lintas koordinasi dan kemudian pemahaman yang jauh lebih lebih advance, lebih modern mungkin diperlukan juga. Bahkan kalau perlu kembali lagi menghidupkan narasi-narasi tutur budaya masyarakat seperti zaman dulu ya. Ya, karena saya memperhatikan ya, ketika ada upaya-upaya sebagian lembaga menginformasikan tentang hasil riset terkait dengan ancaman gempa tsunami Selatan Jawa,
seolah-olah bahasa riset ini langsung dilemparkan ke masyarakat sehingga efeknya kemudian masyarakat mengalami ketakutan saja, kegelisahan gitu. Ya, Karena tidak diterjemahkan sesuai dengan bahasa yang bisa dipahami dengan baik di masyarakat itu. Ketakutan ini yang kemudian menyebabkan kemudian karena masyarakat tidak tahu terus apa yang harus kami lakukan gitu ya, ya. terkait dengan ini, apa yang perlu kami lakukan. Nah itu yang sebenarnya mestinya dijembatani supaya kemudian komunikasi ini bisa terjadi smooth, masyarakat bisa memang ter-encourage untuk melakukan sesuatu yang sifatnya mitigatif gitu ya. Ya, ya. Bagaimana caranya memahami dan juga menyikapi hal itu sebenarnya kalau kita masyarakat awam? Iya, pada konteks Selatan Jawa kita tahu bahwa tradisi misalnya sedekah laut ya itu terjadi hampir dari ujung timur sampai Ya. ujung barat ya, setiap tahun dilakukan gitu di banyak desa di seluruh Indonesia yang ya sayangnya tidak dimanfaatkan dan tidak dimaknai ulang. Itu sebenarnya apa gitu, apakah itu sebenarnya sesuatu pesan dari leluhur kita di masa lalu tentang pengalaman yang mereka catat dari Selatan Jawa sana ada ancaman gitu. Penerjemahan ini tidak pernah terjadi gitu, sehingga cerita Ratu Kidul ya masih tentang mitologi Ratu Kidul ya. Ya. Langsung klinik ya. Ya, tidak ada kemasan atau pemaknaan baru yang terkait dengan itu sebuah hasil sains masa lalu yang tidak pernah digugat sehingga kita terima warisannya hanya sebagai mitos. Padahal dia adalah sains yang terbungkus oleh begitu tebal belief gitu. Ya, ya. Saya senang sekali karena hari ini Mas Eko sebagai periset utama, orang yang sudah bertahun-tahun di lapangan, tapi juga tidak melupakan akar-akar budaya dan melihat dan berusaha untuk menemukan titik tengah tadi ya. Dan ini saya rasa bagian penting dari pembelajaran diskusi kita hari ini untuk tidak menyepelekan banyak tanda, baik tanda-tanda yang sangat modern hari ini juga mungkin tanda-tanda sederhana seperti katakanlah sajen di depan Iya. pohon beringin ya. Ya, ya. Jadi itu suatu hal yang menarik menurut saya ya. Konflik sosial pun terjadi karena pemaknaan secara kekinian modern tidak dilakukan gitu ya. Ya, contoh lain yaitu tadi gitu, ketika ada konflik sosial, ada sebagian masyarakat yang masih melakukan ritual sesajen di sebuah pohon beringin besar, sementara ada kelompok lain yang menganggap itu bertentangan dengan belief. Padahal kalau kita membuka dan kemudian menunjukkan pesan utamanya bukan ritualnya. Pesan utamanya adalah bahwa pohon beringin itu memang harus dijaga karena dia menjaga siklus hidrologi sehingga air tidak akan kering. Kita tahu cerita yang di Wonogiri ya, Mbah siapa itu namanya, seorang diri menanami sekian ribu pohon beringin dan kemudian semua mata air hidup di situ. Nah itu yang pemaknaan ulang dari semua cerita rakyat, legenda, mitos, karena itu adalah sains yang terbungkus oleh belief sehingga kemudian tidak digugat lagi, sehingga dia tidak berubah menjadi mitos gitu. Bahkan ironinya, quote and quote itu, ironinya bahkan kalau kita sekarang melakukan penelitian kerja sains sampai pada kesimpulan dan kita mempercayai kesimpulan itu sepenuhnya benar, maka dia berubah menjadi mitos. Jadi Mas Eko terima kasih banyak. Saya belajar banyak hari ini dan menyadari bahwa kekayaan budaya, antropologi kita, sejarah kita, peradaban kita itu sebenarnya bisa menjadi sebuah pintu masuk untuk mempelajari lebih dalam dan tadi ya mitigasi dan termasuk kearifan lokal kita ya dalam dunia modern. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama Mas Arto. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara dan jangan lupa saksikan tayangan inspiratif kami lainnya hanya di DAI Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.